berbagai daerah ya, yang alhamdulillah disatukan di kelas Q&A ya nanti bersama Mbak Vina. Dan mungkin teman-teman di sini boleh tahu nggak sekarang teman-teman ini kebanyakan kesibukannya apa? Apakah fresh graduate mencari kerja atau masih kuliah? Atau sudah kerja, oke, semester akhir, job seeker, kerja, ada yang sudah kerja, ada yang masih kuliah, ada yang job seeker, fresh graduate, oke, macam-macam ya teman-teman. Ada yang ibu rumah tangga juga, masya Allah. Oke, kebanyakan di sini adalah job seeker ya, mencari pekerjaan, dan kerja juga ada juga, dan sebagian juga mahasiswa ya. Oke, masya Allah teman-teman, ini adalah salah satu ikhtiar ya teman-teman ya, untuk mendapatkan tips nih dari Kak Vina nanti bagaimana melamar kerja kayak gitu, mencari tips and trick gitu dari Kak Vina yang masya Allah ya sudah banyak pengalamannya, dan semoga nanti teman-teman banyak terbantu dan bisa menemukan rezekinya nanti akan di mana bekerjanya begitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, ini oh ya, perkenalkan ya teman-teman, saya perkenalan dulu, saya Miftah Alriska yang insya Allah malam ini akan membersamai teman-teman dalam acara Q&A bersama Kak Vina. Nah, ini Kak Vina sudah ada di Zoom, marilah kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Kak Vina. Halo, Waalaikumsalam. Teman-teman, halo, selamat malam. Selamat malam Kak Vina. Ini sekarang ada di mana Kak Vina? Udah ada di rumah. Oh, di rumah, masya Allah. Oke, bagaimana Kak Vina kabarnya? Alhamdulillah baik. Semoga teman-teman juga kabarnya baik ya. Amin, alhamdulillah. Baik Kak Vina, ini mungkin teman-teman ada yang sudah kenal dengan Kak Vina, mungkin sebagian besar udah kenal ya. Karena masya Allah ya, kita tahu Kak Vina adalah content creator sekaligus influencer ya. Dimana kalau mencari CV gitu-gitu kan, inspirasi CV itu dari Kak Vina kayak gitu, dan pengalamannya luar biasa juga. Dan mari kita berkenalan dengan Kak Vina terlebih dahulu. Nanti izinkan kami untuk menampilkan CV-nya ya Kak ya. Oke, baik teman-teman operator, silahkan bisa menampilkan CV dari Kak Vina. Oke, masya Allah nih teman-teman sangat antusias ya menyapa Kak Vina yang sekarang mungkin kita biasa lihat di Instagram dan sekarang bisa berinteraksi gitu, melihat live di Zoom gitu dan juga di YouTube. Oke, tips kita di malam hari ini akan belajar tentang tips dapat kerja dan bangun karir sejak muda. Jadi kebanyakan teman-teman di sini masih muda ya, masya Allah, yang semangatnya luar biasa untuk mencari pekerjaan. Oke, Kak Vina Mauliana. Beliau seorang praktisi HR profesional dan kreator konten edukasi di media sosial. Lebih dari 7 tahun pengalaman di BUMN dan swasta bidang HR dan komunikasi. Kak Vina menyelesaikan gelar magisternya di bidang komunikasi pada tahun 2017 dengan beasiswa penuh dan lulus sebagai sarjana sains pada tahun 2014. Hasrat yang besar pada bidang pengembangan manusia membawa Kak Vina untuk berkarya di media sosial demi mewujudkan keinginannya untuk membantu orang dengan memberikan bimbingan karir dan pengembangan diri dengan cara yang paling aplikatif. Nah, hal ini dilakukan sambil tetap bekerja penuh waktu sebagai HR Senior Associate di BUMN. Dan Kak Vina ini mulai aktif membuat konten edukasi sejak tahun 2021 hingga sekarang dan berhasil menarik berapa itu? Oke, mohon maaf tertulis. Lebih dari 7 juta pengikut di TikTok dan 1 juta pengikut di Instagram dalam 2 tahun kiprahnya di media sosial. Masya Allah. Berkat karyanya itu, beliau masuk ke dalam daftar Forbes 30 under 30 under 30 Asia dan Indonesia. Kak Vina juga meraih penghargaan Best of Learning and Education di TikTok Awards Indonesia tahun 2021 dan Forbes Indonesia Digital Stars. Oke, masya Allah ya teman-teman, dan pengalaman beliau luar biasa. Beliau sekarang sebagai Senior Associate HR dan Talent Development di Mining Industry Indonesia, Mind ID, dan Education Content Creator di TikTok dan Instagram, dan banyak juga award dan sertifikat yang beliau dapatkan. Dan secara dalam pendidikan, beliau adalah Master of Art in Communication di London School of Public Relations Jakarta dan Bachelor of Science di Agriculture di Universitas Pajajaran. Oke, itu untuk perkenalan dari Kak Vina. Oke, baik. Sudah ya Kak ya? Oke, sudah ya operator. Oke, baik Kak Vina, itu tadi sedikit perkenalan ya Kak Vina, dan perkenalkan juga Kak Vina, nama saya Miftah. Ya, insya Allah malam ini akan membersamai teman-teman semua dan juga akan
tadi teman-teman kan sudah memberikan pertanyaan nih Kak Vina ya. Jadi nanti saya izin membacakan untuk pertanyaan yang sudah teman-teman sampaikan dan teman-teman juga udah tahu pertanyaan-pertanyaannya itu apa. Jadi mereka bisa bisa nge-like pertanyaan-pertanyaan yang relate dengan mereka nih Kak. Jadi kita akan bacakan dari yang paling atas, paling banyak like-nya. Dan mungkin nanti jika waktunya masih memungkinkan, nanti ada yang raise hand dan dipersilahkan untuk berbicara langsung dengan Kak Vina. Begitu. Oke, baik. Teman-teman moderator bisa mulai dari pertanyaan pertama. Oke. Oh iya, mungkin dari Kak Vina bisa membuka terlebih dahulu atau bagaimana, Kak? Nanti baru aku Enggak, aku berikan. ikutin aja Miftah dan juga Oke, baik. mau menyapa teman-teman yang ada di sini ya. Ramai banget dari tadi. Kita ya. Oke, mohon maaf ini sepertinya jaringan kita agak bermasalah ini. Ya, tadi Oke. sedikit agak glitch biasa lah kalau dari Ya. online. Oke, mohon maaf ya Kak ya. Oke, baik. Kita mulai dari pertanyaan saja ya Kak ya. Oke, dari pertanyaan pertama yang sudah teman-teman sampaikan semuanya. Oke, nih pertanyaan pertama nih Kak. Tips LinkedIn menarik agar dilirik perusahaan walau belum atau tidak ada riwayat organisasi, tidak ada achievement, dan pengalaman kerja biasa-biasa aja. Silakan Kak Vina. Oke. Yang pertama, kalau misalnya kita ngomongin soal tips LinkedIn, yang harus teman-teman lakukan adalah punya akun terlebih dahulu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita udah ngomongin tips LinkedIn tapi teman-teman nggak punya akun di LinkedIn, sama aja bohong. Jadi langkah pertama yang tentu saja teman-teman harus lakukan adalah sign up atau mendaftar untuk menjadi user atau pengguna di LinkedIn. Karena itu gratis, bisa dilakukan kapan saja, tidak harus teman-teman sudah bekerja, teman-teman masih SMA, masih sekolah, boleh untuk buat LinkedIn. Nah, langkah kedua kemudian yang harus dilakukan adalah mulai untuk melengkapi LinkedIn tersebut. Kak, gimana nih kalau misalnya saya belum punya pengalaman kerja, saya juga nggak ada prestasi atau achievements, dan saya juga biasa-biasa aja. Jangan khawatir gitu, jadikan sebenarnya profil LinkedIn ini sebagai perjalanan karir teman-teman. Karena saya pribadi pun profil LinkedIn-nya nggak langsung penuh, nggak langsung bagus gitu ya. Jadi gradually atau secara bertahap diisi itu adalah yang paling baik gitu. Dan yang ketiga yang harus kemudian teman-teman lakukan adalah kalau kita bicara soal LinkedIn, LinkedIn itu yang bagus adalah LinkedIn yang lengkap. Karena riset dari LinkedIn-nya sendiri, hanya 51% dari total pengguna LinkedIn di dunia yang memiliki profil LinkedIn yang lengkap. Jadi pastikan kalau misalnya teman-teman mau buat LinkedIn atau sekarang mau berproses untuk melengkapi profil di LinkedIn, jangan lupa semua bagian dari profil tersebut harus lengkap. Mulai dari nama, headline, terus di atas tuh biasanya ada cover foto, jangan lupa ada foto teman-teman, industrinya diisi gitu ya, deskripsi singkatnya, pengalamannya, sekolah di mana, pengalaman magang kayak gimana, volunteer-nya apa aja, skills, kalau ada rekomendasi, sampai achievements atau prestasi jika ada. Jadi hal-hal tersebut harus lengkap. Kenapa lengkap? Karena Recording in bagi mereka progress. yang LinkedIn-nya lengkap, riset dari LinkedIn-nya sendiri bilang teman-teman akan bisa mendapatkan 40 kali kesempatan lebih banyak dalam mendapatkan tawaran pekerjaan dibanding mereka yang LinkedIn-nya tidak lengkap gitu ya. Jadi kalau kita bicara soal LinkedIn, tadi kuncinya adalah 3, dimulai dari teman-teman berani untuk buat profil LinkedIn-nya terlebih dahulu. Yang kedua adalah coba untuk bisa mulai mengisinya secara bertahap. Jangan khawatir kalau misalnya sekarang teman-teman belum punya apa-apa atau misalnya pengalamannya nggak bagus-bagus banget, karena saya pribadi juga memulai profil LinkedIn saya dengan biasa aja. Dan yang ketiga, pastikan setelah teman-teman mengisi, diupdate secara berkala agar profilnya lengkap. Gitu, Miftah. Semoga menjawab. Oke, baik Kak Vina, terima kasih atas jawabannya. Jadi tadi yang penting adalah profilnya harus lengkap ya Kak ya, dan mulai diisi dengan bertahap dan nanti lama-kelamaan dilengkapi begitu ya Kak ya. Oke, baik. Selanjutnya ke pertanyaan kedua. Bagaimana cara membangun personal branding di LinkedIn supaya cepat dilirik recruiter? Ini masih sama Ya, Kak, terkait benar. LinkedIn. Masih ngomongin soal LinkedIn Ya. sebenarnya gitu ya. Tadi aku juga sudah mention di jawaban pertama, kalau teman-teman mau cepat dirilik recruiter, maka profil LinkedIn teman-teman tuh harus lengkap gitu ya. Jadi kelengkapan profil itu yang nantinya secara algoritma LinkedIn membuat profil LinkedIn teman-teman tuh akan mudah ditemukan.
Jadi kalau misalnya teman-teman meng-Google nama teman-teman sendiri gitu ya, biasanya nanti yang pop up atau yang muncul pertama kali di Google itu profil LinkedIn-nya. Kalau begitu indikasinya berarti profil LinkedIn teman-teman tuh udah searchable atau secara algoritma, secara kelengkapan sudah baik. Ya, ketika kelengkapannya sudah baik, makanya kemudian teman-teman baru bisa menggunakan fitur-fitur lain yang kemudian bisa membuat teman-teman mendapat pekerjaan lebih baik. Contohnya kalau sekarang di LinkedIn ada lingkaran hijau gitu ya, seperti open to work. Nah, itu biasanya adalah lingkaran yang menandakan bahwa sekarang teman-teman lagi actively looking for job atau sedang aktif mencari pekerjaan. Jadi kalaupun ada recruiter yang sedang nyari-nyari kandidat, nanti biasanya teman-teman bisa di DM dengan lebih mudah. Dan yang ketiga tentu saja LinkedIn-nya sering-sering dibuka ya, karena biasanya headhunter atau recruiter itu seringnya nge-DM gitu. Nah, coba lihat dan coba buka DM-nya, siapa tahu ada DM dari recruiter. Dan jangan lupa juga gunakan LinkedIn tersebut untuk juga nge-DM recruiter gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat, oh ini perusahaannya lagi buka lowongan nih, daripada teman-teman cuma apply di loker perusahaannya, teman-teman bisa coba DM recruiternya juga untuk kenalan gitu. Jadi itu bisa jadi salah satu cara juga agar teman-teman bisa lebih dilihat sebagai kandidat yang diperhitungkan lah dibanding yang lain. Oke, baik Kak Vina. Jadi tadi adalah melengkapi profil ya. Jadi kalau di search itu bisa ketemu gitu kan orangnya, dan tadi sering-sering dibuka LinkedIn-nya, dan juga gunakan LinkedIn untuk mendm si pencari kerja. Begitu ya Kak ya? Oke. Betul. Oke, lanjut pertanyaan ketiga ya Kak ya. Bagaimana nih Kak, ini mungkin juga banyak ditanyakan orang yang Iya. bertanya-tanya, bagaimana sih membuat CV yang menarik gitu, supaya kalau HR melihat tuh tertarik dengan dia gitu. Iya, jadi ini adalah salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan ke saya ya. Tapi sebelum saya menjawab bagaimana cara membuat CV-nya, mungkin saya mundur satu step terlebih dahulu, menjelaskan lebih dulu tentang bagaimana sih sebuah proses rekrutmen dalam perusahaan itu berlangsung gitu ya. Nah, saya tuh suka ibaratkan yang namanya proses rekrutmen atau proses kita ngelamar kerja itu kayak kita lagi PDKT atau cari gebetan. Biasanya kan kalau kita lagi cari gebetan atau PDKT sama seseorang yang kita suka, yang sering kita lakukan adalah kita itu kepoin doi pakai segala macam sosial media yang kita miliki. Nggak cuma first account, tapi second account, third account, fourth account gitu. Semua pokoknya kalau misalnya akun sosial media tetangga bisa kita pakai deh buat ngepoin doi gitu ya. Kenapa kemudian hal itu kita lakukan? Agar kemudian kita itu bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan terhadap gebetan yang kemudian kita lagi, suka, agar kemudian ketika kita berkomunikasi sama dia, informasinya bisa berlangsung secara lancar, secara gamblang, dan nggak ada ilfil-ilfilan nantinya gitu. Nah, sebenarnya hal ini juga harusnya berlangsung ketika proses kita mendekati perusahaan. Sayangnya hal itu tuh jarang dilakukan oleh para recruiter. Oh sorry, oleh para kandidat gitu ya, oleh para pelamar. Yang sering pelamar itu lakukan, apalagi para fresh graduate, jadi kalau misalnya di sini ada teman-teman yang fresh graduate gitu ya, lagi cari kerja, seringnya mereka itu adalah buat satu CV, di mana CV tersebut dilempar ke semua perusahaan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya diibaratkan, itu tuh kayak kita lagi PDKT sama orang, tapi nggak lewat DM kalau kayak gitu ceritanya, tapi lewat toa masjid gitu, jadi tidak efektif dan efisien. Jadi pastikan kalau kemudian teman-teman ingin biar CV-nya itu menarik, CV-nya itu dilihat, dibaca, dan bisa berlanjut ke proses selanjutnya, hal pertama yang kemudian teman-teman harus lakukan adalah membuat CV yang personalized. Teman-teman tidak bisa untuk memperlakukan setiap perusahaan itu sama, karena setiap perusahaan itu punya kebutuhannya masing-masing, persyaratannya masing-masing, dan tipikal orang yang dicari juga beda-beda. Jadi pastikan CV tersebut tuh bisa jadi dokumen yang menggambarkan diri teman-teman secara singkat dan sesuai sama kriteria yang mereka cari. Dan untuk bisa masuk kayak gini, teman-teman nggak bisa cuma bikin satu CV terus dilempar ke semua perusahaan gitu ya. Jadi bikinlah CV yang personalized, itu yang langkah pertama yang teman-teman harus lakukan. Yang kedua, tampilan CV tersebut juga harus profesional, baik
secara layout maupun isi yang ada di dalamnya gitu ya. Jadi kata-katanya, cara penulisannya, desainnya itu semua harus profesional. Dan yang ketiga, menurut saya yang membuat sebuah CV itu stand out adalah ketika kemudian teman-teman bisa menuliskan hasil dan dampak yang terukur dari apa yang teman-teman kerjakan sebelumnya. Jadi nggak harus teman-teman punya pengalaman kerja, nggak harus teman-teman punya pengalaman magang, tapi ketika teman-teman bisa menjelaskan impact dari apa yang teman-teman pernah lakukan dalam sebuah CV, maka CV-nya itu bisa elevated atau lebih meningkat dibanding CV-CV yang lain. Contoh deh ya, sesimpel teman-teman pernah membantu ibu menjaga warung keluarga gitu. Kalau misalnya kita lihat itu kan kayak pengalaman receh banget gitu ya. Jadi tukang warung keluarga, apa ya kemudian bisa kita dapat gitu. Tapi kalau kemudian pengalaman itu misalnya teman-teman tulis, teman-teman pernah jadi pramuniaga gitu ya di toko kelontong Ibu Vina misalnya gitu ya, dan teman-teman tulis di situ bahwa teman-teman bertanggung jawab terhadap 500 stok barang dan mampu untuk bisa meningkatkan penjualan 30% dalam 3 bulan terakhir, itu kan bisa jadi salah satu impact gitu ya yang dihasilkan bahwa walaupun saya pengalamannya cuma jagain warung keluarga, tapi pekerjaan itu saya lakukan dengan baik dan ini loh impact yang saya lakukan dan impact yang saya delivery. Itu yang kemudian akhirnya bisa membuat CV teman-teman lebih meningkat dibanding CV yang lain. Jadi kalau saya rangkum tadi ada 3 step-nya. Yang pertama buatlah CV secara personalized. Yang kedua, tampilan CV tersebut itu harus profesional, baik isi maupun layout-nya. Dan yang ketiga, tulislah hasil dan dampak yang terukur. Oke. Oke, baik Kak Vina, terima kasih. Ini teman-teman sudah jelas ya terkait CV gitu, bagaimana membuat CV yang baik, yang menarik gitu, yang benar. Dan mungkin nanti kalau bedah CV bisa nggak nih Kak Vina? Nanti di kesempatan lainnya ya, kalau Oke, misalnya aku baik. diundang lagi nih, insya Allah Oke, bisa. siap. Insya Allah nanti ya Kak ya. Oke, di kelas selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat. Bagaimana strategi melamar di job street? Soalnya sudah banyak apply perusahaan, bahkan posisi sesuai dengan pengalaman, tapi tidak direspon oleh perusahaan. Silahkan Kak Ya, Vina. yang pertama, kalau teman-teman melamar di aplikasi atau situs yang pengumpul pekerjaan gitu seperti Jobstreet, JobsDB, Kaliber gitu ya, yang mengharuskan teman-teman untuk menuliskan profil teman-teman dengan lengkap, maka yang pertama kali teman-teman harus lakukan adalah memastikan bahwa profil yang teman-teman tulis itu memang lengkap gitu ya. Karena nggak layak tidak selayaknya seperti teman-teman mengirimkan satu CV ke satu perusahaan, kalau teman-teman ngelamar via Jobstreet, ngelamar via JobsDB, Kaliber, dan lain segala macamnya, mereka akan refer ke CV generated yang dibuat di website sendiri. Jadi pastikan kemudian profil yang teman-teman isi di situ tuh sudah lengkap gitu ya. Nah yang kedua yang saya rekomendasikan adalah memang yang namanya ngelamar kerja itu butuh effort yang begitu besar teman-teman. Gak bisa teman-teman kayak cuma ngelamar satu lowongan aja, 2 lowongan aja, 3 lowongan aja gitu ya selama 1 hari. Tapi mungkin ini bahkan ada riset ya, rata-rata memang pelamar itu harus memasukkan minimal 10 gitu ya, aplikasi setiap harinya ketika mereka sedang aktif-aktifnya melamar pekerjaan, gitu. Jadi memang effort yang teman-teman berikan itu emang harus lumayan besar nih terkait hal ini, gitu. Harus mungkin minimal 10 lowongan tuh teman-teman email, teman-teman masukin gitu ya, teman-teman tulis, kenapa kemudian teman-teman bisa menjadi kandidat yang paling tepat. Dan kalau nggak salah, di Jobstreet juga gitu ya, itu tuh ada satu kolom kecil yang teman-teman tuh bisa menulis gitu, kenapa kemudian teman-teman merasa diri teman-teman itu paling pas untuk mengisi posisi tersebut. Dan saya rekomendasikan bahkan teman-teman bisa untuk menuliskan hal tersebut dengan baik dan sangat personalized ya. Dan yang ketiga, setelah kemudian teman-teman ngelamar, jangan jangan hanya sampai di situ gitu, teman-teman juga harus ngepoin ini posisinya apa gitu, ini perusahaannya apa, kalau saya bisa dengan cara yang lain mengontak siapapun yang ada di sana untuk juga bisa, ngobrol gitu, utamanya mereka yang bekerja di bidang rekrutmen yang bisa kontak secara langsung, do it gitu. Jadi gunakan juga apa ya, koneksi alumni, jaringan pertemanan gitu ya, atau bahkan gunakan LinkedIn teman-teman untuk mencari siapa sih sebenarnya yang sedang aktif gitu, untuk
menelurkan posisi lamaran ini gitu. Karena kalau misalnya teman-teman cuma ngelamar di Jobstreet, udah ditinggal gitu aja ya sulit gitu. Kalau menurut saya teman-teman harus doing extra miles karena setiap orang akan melakukan seperti itu. Ngelamar 10, 20, 30 loker di Jobstreet ya udah ditinggalin aja sama dia. Tapi kalau teman-teman udah ngelamar 30 loker terus teman-teman ke LinkedIn lagi cari rekruternya siapa yang ngepost gitu ya. Teman-teman DM satu-satu, kirim cold email, teman-teman juga lihat alumni yang pernah kerja di situ, teman-teman kirim DM gitu. Itu adalah salah satu effort yang lebih besar agar teman-teman bisa lebih besar juga mendapat kesempatan bekerja, gitu sih. Oke, baik Kak Vina, terima kasih ya atas jawabannya. Dan itu tadi ya teman-teman ya, tips untuk melamar di Jobstreet ya tadi ya Kak ya. Oke. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan kelima nih. Pertanyaan kelima. Nah, ini Kak. Ketika sudah masuk interview, nah pertanyaan untuk HR ketika ditanya oleh HR, apa yang mau Anda tanyakan agar dapat menjadi pertimbangan bagi HR untuk mengisi posisi tersebut? Iya, jadi pertanyaan apa yang mau Anda tanyakan itu sebenarnya cara kita melihat seberapa jauh kandidat ini memiliki interest atau memiliki keinginan gitu ya atau memiliki ketertarikan bekerja di perusahaan tersebut gitu. Jadi pertanyaan yang teman-teman lemparkan ketika kita memberikan ruang untuk bertanya itu juga menurut saya sangat penting. Jadi kalau bisa teman-teman jangan bilang, "Enggak deh, saya nggak mau tanya apa-apa." Iya, saya sih sangat menyayangkan sekali ya. Jadi kalau misalnya kemudian teman-teman diberikan kesempatan untuk bertanya dalam sesi wawancara kerja, saya sangat rekomendasikan teman-teman menggunakan waktu tersebut untuk bisa bertanya terkait yang pertama, bagaimana sih budaya kerja di tempat atau di kantor itu. Yang kedua, teman-teman juga bisa bertanya tentang apa sih target atau proyek besar yang sekarang tuh sedang digarap oleh perusahaan yang membutuhkan kompetensi di posisi yang sekarang saya lamar gitu misalnya. Atau yang ketiga, pertanyaan favorit saya itu adalah tentang bagaimana teman-teman kemudian bisa dilihat memiliki kompetensi yang sesuai untuk mengisi posisi itu. Contoh pertanyaannya adalah, orang yang sebelumnya mengisi posisi ini, apa yang kemudian membuat dia itu bisa baik atau, bisa memiliki performance yang sangat bagus gitu, sehingga bisa dipromosikan gitu ya. Jadi itu adalah beberapa contoh pertanyaan yang kemudian bisa teman-teman tanyakan ketika teman-teman mendapatkan kesempatan bertanya saat sesi wawancara kerja. Oke, baik. Itu tadi ya teman-teman 3 tips dari Kak Vina ketika ditanya nih sama HR ketika melamar pekerjaan. Jadi nanti salah satunya jangan sampai skip. Oke, selanjutnya ya Kak ya. Pertanyaan ke-6. Wah, Masya Allah ini cepat sekali di pertanyaan ke-6. Semoga pertanyaan semua teman-teman terjawab ini di malam hari ini. Oke, baik. Pertanyaan ke-6. Bagaimana Kak cara mengetahui info loker yang akurat? Karena kan saat ini banyak ya info loker yang penipuan gitu. Bahkan ada di iklan juga, di Jobstreet juga banyak. Seperti itu Kak. Oke, sebelum saya menjawab, saya lagi scrolling-scrolling juga gitu ya, ngelihat beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat, dan ada juga pertanyaan bilang, kok agak creepy ya Mbak, dikejar sampai sosial media pribadi HR. Sebenarnya saya tidak merekomendasikan ngejar sampai sosial media pribadi ya, saya merekomendasikannya adalah untuk melihat LinkedIn-nya gitu. Karena LinkedIn itu adalah sosial media yang digunakan seorang profesional. Jadi kalau misalnya kemudian teman-teman bisa menemukan LinkedIn-nya dan nge-DM via LinkedIn itu jadi salah satu cara yang sebenarnya sudah common gitu, umum untuk dilakukan ketika kita mencoba untuk eee, melihat bagaimana kesempatan kita, ngobrol gitu ya, bisa bercengkrama lebih jauh dengan HR. Nah tadi pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara mengetahui info broker yang akurat? Yang perlu teman-teman lihat itu ada 3 hal. Yang pertama, sumber informasi teman-teman dapat loker itu dari mana. Kalau teman-teman mendapatkan informasi loker itu bukan dari sumber utama. Sumber utama tuh apa? Sumber utama tuh website ya. Website website resmi dari perusahaan atau sosial media resmi dari perusahaan, maka yang teman-teman harus lakukan adalah teman-teman harus cross check kembali ke website resmi perusahaan atau sosial media resmi perusahaan.
Karena kalau misalnya teman-teman dapat infonya itu dari saudara, dari broadcast WA, dari DM Instagram, balik lagi teman-teman harus recheck kembali. Harus lihat dari sumber yang pertama, ya. Karena kalau misalnya di sumber pertama teman-teman tidak bisa mendapatkan informasi tentang loker tersebut, saya bisa pastikan loker tersebut bodong. Yang kedua, kemudian ketika teman-teman melihat lowongan kerjanya sendiri, coba lihat dengan detail bagaimana dia menuliskannya. Kalau ada bagian penulisan atau layout yang kayaknya kok kurang pas gitu ya, misalnya logonya ke-stretch, misalnya tulisannya banyak typo gitu ya, itu udah indikasi berat kalau ini adalah sebuah loker yang red flag. Jadi teman-teman juga harus lihat itu. Dan yang ketiga, biasanya ya yang paling kelihatan itu adalah loker yang bodong itu belum apa-apa, belum wawancara, belum datang, belum ngobrol, teman-teman udah diminta duit terlebih dahulu gitu. Jarang sekali yang namanya loker itu atau misalnya proses rekrutmen itu meminta teman-teman membayar sejumlah uang di depan. Kalau teman-teman udah diminta apapun ya alasannya, biar tiket hotel segala macem, itu bisa dipastikan juga kalau itu adalah loker yang red flag. Jadi itu beberapa tips dari saya. Hati-hati teman-teman, terus-menerus recheck loker informasi yang teman-teman dapatkan. Kalau di website resmi atau di sosial media resmi teman-teman nggak bisa nemuin informasi yang bener-bener resminya, maka nggak usah dilamar mending, gitu ya. Oke, baik Kak Vina, terima kasih banyak. Jadi harus pintar-pintaran kita juga ya Kak ya, sebagai pelamar, harus benar-benar memastikan apakah itu asli atau enggak dengan cara tadi melihat di website resminya atau dengan media sosial resminya, seperti itu. Lanjut ke pertanyaan ketujuh. Nah, bagaimana Kak agar lolos administrasi dan juga bagaimana agar lolos interview? Karena ada beberapa udah interview, abis itu nggak ada info kelanjutannya atau di ghosting. Iya, saya tahu yang namanya di-ghosting itu adalah salah satu perasaan yang paling gak enak dan paling nyebelin ya. Nah, kalau kita ngomongin soal lolos administrasi, kalau lolos administrasi itu kan sebenarnya adalah tes CV ya biasanya, atau misalnya kita lihat secara CV, screening apakah kemudian CV yang dia kirimkan itu sudah bisa selaras dengan job posting atau lowongan kerja yang kemudian kita butuhkan. Nah, caranya ya seperti yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya gitu ya. Jadi buatlah CV yang personalized, terus CV-nya juga harus profesional, baik secara tampilan maupun isi, dan yang ketiga tuliskan hasil dan dampak yang terukur. Nah, kalau kita ngomongin soal wawancara gitu ya, makanya teman-teman harus bisa melakukan persiapan yang matang. Saya bisa sampaikan bahwa 70% keberhasilan wawancara kerja itu sangat ditentukan dari seberapa baik persiapan yang teman-teman lakukan sebelumnya. Jadi apa saja persiapan yang teman-teman harus lakukan? Satu, riset tentang diri Anda sendiri. Riset tentang minat karir yang teman-teman punya, riset tentang aspirasi karir yang teman-teman miliki, riset tentang tujuan karir jangka ke depannya apa, dan bagaimana posisi yang Anda lamar saat ini bisa membantu Anda untuk mencapai tujuan karir jangka panjang. Hal kedua yang harus teman-teman riset adalah riset terkait perusahaan yang Anda lamar gitu ya. Saya tadi baru saja nge-interview orang, satu pertanyaan simpel saya adalah, "Kamu tahu nggak perusahaan ini?" Gitu ya. Dan immediately saya tahu dia langsung nge-Google dan dia memberikan jawaban saya dari apa yang tertulis di Google gitu ya. Jadi dari sana aja saya udah kayak turn off sebesar-besarnya. Saya tahu sekali bahwa orang ini sama sekali tidak persiapan dan tidak riset terkait perusahaan ini gitu ya. Dan yang ketiga adalah riset terkait posisi yang ingin teman-teman masukin. Karena setiap posisi beda-beda, apakah teman-teman ngelamar sebagai marketing, sebagai HR, sebagai sales, sebagai business development. Setiap dari posisi itu punya job desk-nya masing-masing, teman-teman harus tahu kira-kira dari posisi pekerjaan itu nanti ke depannya teman-teman tuh bakal ngerjain apa dan butuh kompetensi seperti apa. Pastikan kemudian diri teman-teman juga punya kompetensi yang dibutuhkan tadi gitu ya. Jadi kalau ditanya, "Kak, gimana caranya biar saya lolos wawancara kerja, biar saya nggak di-ghosting?" Coba aja persiapan yang matang. Selama teman-teman persiapan yang matang, riset terkait 3 hal yang tadi saya sampaikan, baik riset terkait diri sendiri, perusahaan maupun posisi, apapun pertanyaan yang dilempar, apapun pertanyaan yang diberikan, siapapun HR yang interview, harusnya teman-teman akan bisa
menyampaikan dan menjawab serta melewati proses interview itu dengan baik. Oke, baik. Terima kasih Kak Vina atas jawabannya. Jadi, kita emang sebelum interview ya Kak ya, kita harus mempersiapkan dengan baik karena 70% tadi ya Kak ya, mengaruhi begitu. Dan supaya kita juga bisa dengan clear ya Kak, menjelaskan gitu apa yang kita maksudkan. Seperti itu. Oke, baik, lanjut ke pertanyaan ke-8. Oke. Nah, ini Kak, tadi tips menjawab pertanyaan saat interview agar tidak panik dan blank. Balik lagi ya, makanya persiapan itu memegang peranan yang sangat penting gitu saat interview. Bukan pas interviewnya, tapi sebelum interview. Di TikTok saya, teman-teman, saya itu udah buat lebih dari 700 video. Bayangin, udah lebih dari 700 video yang saya unggah sejak tahun 2021. Sebagian besar video tersebut juga berbicara tentang wawancara kerja, di mana saya memberikan referensi jawaban yang teman-teman kemudian bisa sampaikan di beberapa pertanyaan wawancara kerja gitu ya. Jadi kalau teman-teman bingung Kak gimana ya caranya saya itu biar nggak panik, biar nggak ngeblank, teman-teman boleh buka TikTok saya, scrollin video saya gitu ya untuk bisa jadi referensi. Tapi jangan copy paste jawaban tersebut plok-plok ya. Jawaban tersebut juga harus disesuaikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan teman-teman masing-masing gitu ya. Nah, kalau misal teman-teman udah punya gambaran terkait, oh biasanya tuh yang ditanyain ini, nanti saya bisa jawab ini. Harusnya sih rasa blank atau rasa gugup itu tuh nggak akan muncul. Kalaupun muncul, teman-teman bisa menanggapi atau bisa menghalaunya dengan baik. Karena rasa gugup dan rasa panik itu tuh biasanya muncul bukan karena teman-teman nggak bisa jawab, tapi karena teman-teman nggak siap, ya. Jadi pastikan teman-teman harus siap, gitu. Oke, baik Kak Vina. Terima kasih atas jawabannya. Dan yang di-highlight tadi adalah rasa gugup itu muncul ketika teman-teman tidak siap gitu. Jadi memang penting untuk mempersiapkan proses interview tadi. Oke, langsung lanjut ke pertanyaan ke-9. Oke, ini Kak. Kapan kita memutuskan untuk menjadi karyawan tetap? Di umur berapa baiknya? Dan menurut Mbak Vina, apakah pindah-pindah perusahaan itu baik atau enggak? Silahkan Mbak Vina. Iya, jadi kapan kemudian kita memutuskan jadi karyawan tetap, sebenarnya perbedaan antara karyawan tetap dan karyawan kontrak ya, yang saya sebutkan di sini kan biasanya terletak dari compensation and benefit. Itu artinya dari tunjangan dan manfaat yang dia bisa dapatkan sebagai seorang pegawai. Biasanya ketika teman-teman berstatus sebagai pegawai tetap, secara benefit atau secara kompensasi atau secara fasilitas dari kantor yang diberikan itu biasa lebih bagus. Entah itu asuransi kesehatan, ataupun ada tunjangan-tunjangan tertentu gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya adalah kapan, menurut saya adalah ketika teman-teman merasa bahwa fasilitas tersebut ya memang teman-teman butuhkan. Biasanya terjadi kalau misalnya teman-teman sudah berkeluarga, atau memang sudah ada tanggungan gitu ya, yang membutuhkan misalnya asuransi kesehatan yang lebih baik gitu. Jadi lebih baik memang teman-teman berstatus sebagai pegawai tetap karena tadi, biasanya secara fasilitas itu akan lebih baik. Nah, pertanyaan kedua, kapan sih Kak kita baiknya pindah pekerjaan dan apakah pindah pekerjaan itu oke? Menurut saya oke-oke aja gitu ya, karena bahkan survei menjawab gitu, mereka yang pindah pekerjaan seringkali bisa mendapatkan kesempatan lebih baik bukan hanya dari segi gaji atau kompensasi, tapi juga dari segi posisi, gitu ya. Tapi seberapa seringnya itu yang teman-teman yang harus jaga, gitu. Di TikTok saya sudah sempat, menjawab pertanyaan ini, seberapa lama sih sebenarnya kita bertahan dalam satu pekerjaan ya? Kalau dari rekomendasi profesional saya sebenarnya 3 tahun. Dengan berkaca, di 3 tahun itu memang teman-teman sudah mengerti sekali tentang sebuah posisi dan juga sudah bisa meninggalkan legacy atau prestasi di perusahaan sebelumnya. Karena kalau misalnya teman-teman pindah pekerjaan, tujuannya ingin mendapat promosi atau ingin mendapatkan gaji yang lebih baik, seringkali itu pasti dilihat dari seberapa baik achievements atau legacy yang teman-teman tinggalkan di tempat di tempat sebelumnya gitu ya. Jadi pastikan di tahun
di 3 tahun teman-teman bekerja itu, tahun pertama biasanya adalah waktu untuk adaptasi, tahun kedua itu biasanya ketika teman-teman bisa autopilot gitu ya, mengerjakan sesuatu tanpa harus disuruh, dan tahun ketiga itulah di mana teman-teman bisa meninggalkan legacy. Ketika semua hal tersebut bisa teman-teman dapatkan, seringkali ketika teman-teman berpindah, teman-teman bukan hanya bisa mendapatkan posisi yang lebih baik, tapi secara gaji juga meningkatnya lebih tinggi. Oke, baik Kak Vina, terima kasih atas jawabannya dan idealnya tadi ya Kak ya, 3 tahun. Yang pertama tadi, tahun pertama tadi adaptasi, tahun kedua autopilot, dan tahun ketiga teman-teman nanti bisa meninggalkan legasi ke perusahaan tersebut. Oke, baik. Pertanyaan ke-10 ini Kak. Oke. Oh, resign ya? Oke. Teman-teman, gini teman-teman. Teman-teman mungkin di sini ada yang sudah melamar banyak ya di banyak perusahaan begitu. Mungkin di sini teman-teman ada yang punya pertanyaan yang sudah melamar lebih dari 20 perusahaan, boleh raise hand dan aku kasih kesempatan untuk bertanya langsung ke Kak Vina. Oke, setelah ini ya, nanti kita pilih setelah ini. Kita lanjut dulu ya ke pertanyaan ke-10. Oke, boleh silahkan bisa raise hand dari sekarang ya teman-teman. Oke Kak Vina, lanjut pertanyaan ke-10. Jika melamar banyak pekerjaan sekaligus melalui aplikasi pencari kerja, apakah dapat membuat rekam jejak kita menjadi buruk? Menurut saya enggak ya, karena itu adalah satu hal yang normal yang pasti dilakukan oleh para pencari kerja gitu. Jadi enggak kok, enggak membuat rekam jejak kita buruk. Justru itu menjadi salah satu hal yang saya rekomendasikan teman-teman lakukan. Boleh teman-teman untuk bisa melamar secara sekaligus gitu ya dalam aplikasi pencari kerja, karena memang itu gunanya aplikasi pencari kerja agar kemudian teman-teman bisa lebih mudah dalam mendapatkan pekerjaan. Atau melamar pekerjaan dalam waktu yang singkat gitu. Asal untuk bisa meningkatkan kesempatan teman-teman untuk bisa diterima, saya sangat sarankan adalah teman-teman bisa untuk melamar di industri atau di bidang yang sebelumnya teman-teman sudah punya exposure gitu ya. Nggak harus pengalaman kerja, tapi teman-teman punya exposure. Baik segi ilmu atau knowledge, di mana hal tersebut selaras misalnya sama jurusan kuliah, atau dalam segi pengalaman, apakah kemudian teman-teman pernah punya pengalaman magang, pengalaman project, pengalaman kerja di bidang itu, atau secara kompetensi juga selaras. Ketika kemudian 3 hal itu terpenuhi, biasanya teman-teman akan lebih dipertimbangkan untuk masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses wawancara kerja, gitu sih. Oke, baik Kak Vina, terima kasih atas jawabannya dan langsung aja ya kita ke raise hand. Tadi ini udah banyak ya teman-teman yang sudah raise hand dan akan kita pilih. Jadi tadi ada Kak Ika yang tadi bilangnya sudah melamar lebih dari ratusan ke perusahaan, Masya Allah sekali. Jadi kita kasih kesempatan untuk bertanya langsung dengan Kak Vina. Bisa on cam ya Kak ya, dan silahkan bisa unmute. Silahkan Kak Ika. Kak Ika B. Oke. Oke Kak Ika bisa on mic. Oke, sudah ya. Silahkan Kak Ika bisa bertanya dengan Kak Vina. Assalamualaikum Kak Vina, terima kasih dan Majid Nurul Asri, terima kasih atas kesempatannya, seneng banget bisa langsung bertanya. Yang saya tanyakan nih pengalaman. Saya kadang kan karena saya melamar di banyak tempat, tujuan saya untuk melamar di banyak tempat, karena saya tidak mungkin menggantungkan harapan saya kepada satu atau dua atau tiga perusahaan. Jadi untuk peluang lebih banyak keterima, saya biasanya sehari bisa hampir 100 loker. Jadi kadang ada pertanyaan yang apakah mau melamar di tempat lain? Misalkan saya jawab, ya kan harus jawab jujur. Iya, terus jawabannya nanti saya tuh bingung pas interviewnya itu gimana. Terus kadang ada yang pertanyaan ketika interview, kekurangan kamu apa? Kekurangan saya ngaret apa sih ya? Kurang cekatan. Terus nyari jawabannya di akun di konten-kontennya Kak Vina belum nemu itu. Jadi bingung jawabannya sampai sekarang. Makasih Kak Vina. Semoga sehat selalu. Siap, makasih Kak pertanyaannya.
Keren banget ya sampai 100 lamaran sehari, saya kayaknya juga nggak sanggup kalau misalnya 100 lamaran sehari. Tapi saya doain semoga Ika bisa dapet yang sesuai dan cepet dapet yang pas gitu ya pekerjaannya. Nah tadi, terkait pertanyaannya, ketika saya melamar tuh banyak sekali Kak gitu, sering kan kita ditanya ya dalam proses wawancara kerja gitu ya Ika, "Kamu pernah nggak nih melamar atau sedang melamar nggak di tempat lain?" Gitu ya. Kalau menurut saya setuju banget sama Ika gitu, bahwa hal tersebut ya dijawab dengan jujur aja bahwa saat ini ya memang saya sedang aktif mencari pekerjaan. Jadi ketika saya sedang aktif mencari pekerjaan, tentu saja saya tidak akan melamar hanya di satu tempat gitu ya. Jadi silahkan untuk bisa menjawab itu dengan jujur. Tapi biasanya setelah itu ada follow up questions gitu atau pertanyaan lanjutan nih dari HR. Oh kalau gitu kamu udah melamar di mana aja gitu kan ya biasanya. Nah kalau saya rekomendasi nggak usah dijawab terlalu spesifik gitu. Jadi bisa aja dijawab dari oh apa sih industri dari perusahaan yang kamu lamar atau bidang yang kamu lamar gitu. Jadi kalau misalnya saya ditanya, oh udah melamar di mana aja gitu, saya akan rekomendasikan menjawabnya seperti, oh saya melamar di beberapa perusahaan di industri pertambangan misalnya, dan juga ada di beberapa perusahaan logistik, dan ada juga saya melamar rata-rata sih sama nih posisinya seperti ini di marketing dan pemasaran gitu misalnya. Karena saya memang memiliki ketertarikan yang besar di sini. Udah itu udah cukup kalau menurut saya untuk memberikan informasi seperti itu tidak harus terlalu spesifik. Karena sebagai HR Kak, saya juga paham sekali bahwa, kandidat yang saya wawancara ini pasti tidak hanya melamar di satu tempat ketika memang dia sedang aktif, mencari pekerjaan. Terus yang kedua tadi juga ada pertanyaan wawancara kerja seperti, kalau kita ditanya soal kekurangan gitu ya, saya harus jawab apa? Apakah saya harus jawab saya kurang cantik gitu misalnya? Enggak ya teman-teman. Jadi sebelum saya kasih tahu jawabannya, saya mau kasih tahu dulu kenapa seorang rekruter atau HR itu bertanya seperti itu. Jadi pertanyaan kelebihan dan kekurangan itu sebenarnya ditanyakan untuk mengetahui seberapa jauh kandidat ini memiliki self awareness atau memiliki kemampuan untuk peka terhadap dirinya sendiri, mengenal dirinya sendiri. Karena mereka yang mengenal dirinya sendiri gitu ya, baik secara kapasitas maupun hal-hal yang harus diperbaiki, biasanya juga lebih mudah beradaptasi gitu di lingkungan pekerjaan. Nah, jadi gimana kalau misalnya kemudian saya ditanya apa kekurangannya? Rekomendasi saya untuk menjawab pertanyaan ini adalah teman-teman bisa coba untuk menjawab kekurangan yang tidak terlalu relate atau nyambung sama bidang yang sedang teman-teman, lamar gitu. Misalnya teman-teman ngelamar di bidang sales yang membutuhkan teman-teman untuk ketemu banyak orang, ketemu teman-teman untuk bisa jadi seorang yang cekatan misalnya, yang on time gitu ya. Jangan bilang bahwa kekurangan teman-teman itu ya suka ngaret gitu ya, karena akan sangat berkebalikan gitu ya. Jadi kalau menurut saya, teman-teman bisa cari kekurangan yang nggak terlalu relevan gitu. Misal, oh saya itu sebenarnya agak misalnya saya nggak terlalu suka atau misalnya saya itu kadang-kadang suka pelupa gitu ya. Nah setelah kemudian teman-teman menjawab kekurangan itu, teman-teman harus follow up jawaban itu dengan apa yang teman-teman lakukan untuk bisa mengatasi kekurangan yang teman-teman miliki. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang, "Oh saya orangnya pelupa," gitu, maka itu karena saya tahu saya itu orang yang suka lupa, setiap pagi saya itu suka buat to do list atau membuat wallpaper di HP saya terkait apa saja yang harus saya kerjakan, biar saya itu bisa lebih mawas diri dan nggak lupa lagi. Sesimpel seperti itu. Semoga menjawab ya, Ika. Baik, terima kasih banyak, Kak Vina, dan untuk Kak Ika semangat selalu, Masya Allah, ikhtiarnya luar biasa, sehari bisa masukin sampai 100 lamaran ya, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan dan nanti pada saatnya ketemu dengan rezekinya, entah di mana. Oke, baik, lanjut masih di resen ya, Kak Vina ya? Oke, untuk, Kak Rika Dwi Amalia, untuk yang pertama resen nih, silahkan bisa on mic, bisa mengaktifkan mic-nya, mikrofonnya. Oke, Oke, makasih silahkan banyak ya Kak, aku dikasih kesempatan buat bisa tanya langsung ke Kak Vina nih. Eh, aku mau tanya nih Kak, jadi aku tuh udah kerja dari lulus sekolah tahun 2010, udah hampir sekitar 13 tahun pengalaman aku jadi admin gitu kan. Nah kebetulan sekarang ini saya baru melahirkan
dan seharusnya saya beres masa cuti 3 bulan, tapi, ada problem, jadi saya, resign dari tempat pekerjaan yang lama gitu. Nah, sekarang saya coba melamar lagi nih. Alhamdulillah, udah dapat banyak panggilan dan memang udah sampai tahap ketemu user, tapi selalu, ujung-ujungnya tidak ada kabar gitu kan, atau tadi dibilang di-ghosting seperti itu. Ini yang saya mau tanyain sama Kak Vina, kira-kira apa mungkin gitu, eee, penjelasan saya kan kalau pas tanya interview sama user nih pasti ditanya dong, suruh menceritakan tentang diri saya. Nah, saya menceritakan saya ibu rumah tangga, punya 2 anak, dan saya baru, punya anak yang kedua ini umur 3 bulan gitu kan. Nah, pasti mereka langsung tanya, "Kira-kira jadi kendala nggak nih?" Gitu kan. "Nanti kalau kamu kerja anak kamu gimana? Sama siapa?" Nah, itu aku mau tanya sama Kak Vina, kira-kira apakah itu yang jadi pertimbangan dari para, recruiter yang, perusahaannya yang saya lamar gitu loh, Kak. Terima kasih, itu aja sih, Kak. Iya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya tadi Mbak Rika ya. Selamat atas kelahiran, buah hatinya yang kedua ya, Mbak, ya. Semoga, sehat selalu dan Mbak Rika juga terus bisa, cepat pulih gitu dari, proses melahirkannya. Nah, kalau saya sendiri sih, Mbak, sebenarnya melihat bisa ada 2 sisi. Bisa ada yang melihat bahwa itu, eee merupakan satu hal yang jadi concern, bisa aja enggak gitu ya. Tapi bagi saya pribadi sebenarnya itu bukan jadi hal yang concern. Tapi kalau misalnya kita ditanya menjawab ya, jawab pertanyaan bahwa ditanya, "Oh, kalau misalnya anak kamu masih kecil, apakah itu jadi kendala dan lain sebagainya macamnya?" Ya jawab aja apa adanya gitu. Kalau misalnya memang kita merasa dengan kita bekerja dan kita juga masih punya anak yang kecil di rumah dan dua hal itu dirasa kita juga bisa menyeimbangkan waktu kita dengan baik, ya bilang bahwa saya akan bisa menyeimbangkan waktu saya dengan baik gitu misalnya. Gimana buktinya? Misal, saya udah bekerja selama 14 tahun dari 2010 dan di rentang waktu tersebut saya juga sebenarnya sudah punya putra atau misalnya sudah punya putri gitu dan ada titik di mana saya juga harus bisa menyeimbangkan waktu saya sebagai ibu dan waktu saya sebagai pekerja. Dua hal tersebut saya seimbangkan dengan baik saja gitu ya. Jadi ketika kemudian kita me-reassure gitu atau bisa memberikan jawaban dan memberikan gambaran bahwa walaupun masih ada anak kecil di rumah gitu ya, itu akan masih baik-baik saja, nggak masalah gitu. Selama kita pede gitu ya ngejawabnya, harusnya secara, apa namanya, impresi dari user maupun dari HR mereka juga nggak akan terlalu, mempermasalahkan. Jadi permasalahan itu adalah kalau misalnya kita aja nggak yakin sama jawaban kita, karena nggak yakin itu bukan dari jawabannya biasa kelihatannya, tapi dari cara kita menjawabnya gitu. Jadi ketika ditanya seperti itu, Mbak Rika, saya sangat sarankan jawabnya ya udah, jawabnya dengan jujur, dengan percaya diri. Kalau misalnya Mbak Rika ngerasa bahwa juggling between these two worlds gitu ya, menjadi seorang ibu bekerja dan juga ibu rumah tangga itu juga dua hal yang bisa dilakukan dengan baik, maka lakukanlah gitu. Masya Allah, semangat Mbak Rika, semoga dimudahkan untuk menjalani sebagai seorang ibu ya dan sebagai ibu rumah tangga juga, Masya Allah. Semoga cepat kecantol nanti di mana. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ini balik ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh peserta ya, Kak ya. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu gimana Kak tips fresh graduate S1 biar terus semangat apply loker? FYI udah mulai capek apply interview, digantung, di ghosting dan ujungnya yang dipilih yang berpengalaman. Silahkan Mbak Oke, Vina. ada dua tips ya. Mungkin ini praktikal menurut saya. Yang pertama, jangan hanya melakukan proses apply interview digantung di ghosting gitu ya. Jadi yang seringkali tidak dilakukan itu adalah kita mencoba untuk menjalin relasi sama para alumni atau senior ketika dulu di perkuliahan. Karena siapa tahu para senior, para alumni ini gitu ya, bisa memberikan kita referensi untuk bisa masuk ke perusahaan tertentu gitu. Karena itu banyak sekali sebenarnya, ada skemanya gitu, ada beberapa perusahaan bahkan skemanya referral gitu. Jadi kalau misalnya saya bisa mereferensikan ada seseorang untuk bisa masuk ke perusahaan tersebut dan dia berhasil masuk, saya itu bisa dapat komisi.
gitu. Jadi hal-hal itu tuh bisa kita coba untuk jajaki. Jadi jangan cuman oh deh apply, interview di ghosting, apply, interview di ghosting gitu ya. Coba deh dalam proses pencarian kerja, dalam proses kemudian teman-teman mencari gitu ya. Teman-teman juga jalin relasi sebanyak-banyaknya. Jangan ragu untuk tanya, di tempatnya Mas, Mbak, Kakak gitu, apakah kemudian ada lowongan kerja juga yang bisa saya masukin gitu ya. Itu siapa tahu nanti mulainya terbukanya dari situ. Nah, kalau misalnya udah menjajaki itu tetap susah juga gitu ya, teman-teman bisa coba untuk lakukan cara yang kedua, yaitu ngelamarnya nggak langsung jadi pegawai tetap, tapi ngelamarnya dari intern terlebih dahulu. Karena biasanya seleksi untuk magang, seleksi untuk internship itu jauh lebih mudah dibandingkan seleksi untuk pegawai tetap. Jadi bagi teman-teman kemudian yang udah lamar kemana-mana nih, tapi saya tetap di ghosting gitu, karena dicari yang berpengalaman, ya sudah. Teman-teman mulai karirnya dulu dari magang gitu ya, jangan ragu. Mungkin magang 3 bulan, magang 6 bulan. Selama 6 bulan itu teman-teman menjalin relasi yang baik juga sama orang yang ada di kantor. Siapa tahu dari magang itu kemudian teman-teman bisa diangkat jadi pegawai kontrak terlebih dahulu, kemudian dari pegawai kontrak diangkat jadi pegawai tetap. Banyak sekali gitu ya preseden atau studi kasus yang seperti itu. Jadi itu adalah 2 jalur yang biasanya jarang orang-orang untuk jajaki, yang saya rekomendasikan teman-teman juga bisa ikuti. Baik, Masya Allah. Semoga terjawab ya teman-teman di sini yang banyak fresh graduate. Jadi emang yang pertama itu banyakin jejaringnya dan relasi. Oke. Lanjut ya Kak Vina ya di pertanyaan selanjutnya. Nah, ini Kak Vina, apakah di zaman sekarang ini personal branding di sosial media seperti Instagram itu diperlukan, Kak? Mungkin selain di LinkedIn tadi. Iya, kalau menurut saya sih tetap diperlukan ya, karena balik lagi mereka yang memiliki personal branding yang baik bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Salah satunya adalah lebih mudah untuk dikenal gitu. Jadi ya makanya dari di pertanyaan pertama, pertanyaan kedua tadi kalau nggak salah ya, itu saya juga membahas banyak sekali tentang LinkedIn, di mana dari LinkedIn itulah teman-teman bisa mulai untuk membangun personal branding. Jadi dari sekarang bagi teman-teman yang belum punya LinkedIn, belum memulai gitu ya untuk membuat, saya bisa rekomendasikan untuk bisa buat, diisi pelan-pelan LinkedIn-nya, siapa tahu nanti dari sanalah gitu ya, kesempatan-kesempatan teman-teman untuk bekerja itu bisa didapat. Oke, baik Kak Vina, terima kasih atas jawabannya. Dan selanjutnya, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Karena ini waktu yang sudah mau habis. Oke, selanjutnya. Nah, ini Kak. Seaneh apa sih di mata HRD orang yang kelamaan menganggur? Contohnya 2-3 tahun menganggur setelah lulus dari bangku sekolah atau perkuliahan. Silahkan Kak Vina. Sumpah nggak aneh sama sekali. Ya, jadi jangan ngerasa kita itu kayak negatif banget. Aduh saya udah nganggur nih 2 tahun, aduh saya nganggur nih 3 tahun, pasti aneh banget di mata HRD. Nggak bakal aneh selama kemudian teman-teman bisa menjawab dan menjelaskan dengan detail selama 2 tahun atau 3 tahun itu ngapain aja, selain melamar kerja, gitu ya. Jadi saran saya gitu, kalau misalnya kemudian teman-teman selama waktu 1 tahun itu sulit sekali mendapat pekerjaan, sulit sekali untuk mendapatkan lowongan yang sesuai gitu ya. Jangan hanya kerjaannya ngelamar kerja, tapi kerjaannya juga untuk bisa meningkatkan kompetensi yang teman-teman miliki. Seperti apa? Seperti ikutan course, ikutan pelatihan gitu ya. Kalau males belajar ya ngerjain project-nya bisa project freelance, mungkin awalnya nggak dibayar gitu, tapi hal-hal tersebut, hal-hal di mana kemudian teman-teman tetap membuat diri teman-teman tuh sibuk, tetap membuat diri teman-teman itu produktif, itu yang kemudian kita lihat sebagai kegiatan yang teman-teman lakukan selama waktu hiatus itu. Baik itu 2 tahun maupun 3 tahun. Dan itu merupakan hal yang wajar teman-teman gitu. Karena walaupun nanti pada wawancara kerja kita nanya, "Kamu selama 2 tahun, kamu selama 3 tahun ngapain aja?" Gitu ya. Ya ketika teman-teman, "Oh saya memang, freelance aja gitu ya, saya ngerjain project ini," di mana ketika saya ngerjain project itu saya bisa A, B, C, D, itu biasanya jadi nilai plus tersendiri ketika kemudian teman-teman melamar pekerjaan. Jadi jangan ngerasa bahwa yang namanya nganggur 2 tahun atau 3 tahun tuh aneh banget ya, enggak teman-teman, that's totally okay, that's totally fine. Selama kemudian dalam waktu 2-3 tahun itu teman-teman juga aktif terus belajar dan meng-upgrade diri gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Vina. Jadi yang penting produktif ya teman-teman ya selama waktu bukan menganggur ya, berarti artinya mungkin tidak bekerja gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
Oke, tips Kak, bagaimana caranya mendeskripsikan diri kita ketika wawancara agar terkesan meyakinkan dan cara menanyakan gaji dan lain-lain ke HR agar terkesan baik. Oke, jadi kalau misalnya cara mendeskripsikan diri itu mungkin cara menjawab pertanyaan coba ceritakan tentang diri kamu kali ya, gitu ya. Ketika kemudian teman-teman masuk dalam satu wawancara kerja. Nah, kalau dari saya rumusnya gampang aja untuk menjawab pertanyaan coba ceritakan tentang diri kamu. Rumusnya itu adalah present, past, and future gitu. Jadi teman-teman coba menceritakan dulu saat ini teman-teman kegiatannya apa. Misalnya, halo nama saya Vina, saat ini saya merupakan mahasiswa lulusan baru dari jurusan A, Universitas B. Habis itu kemudian teman-teman menjelaskan past gitu atau kegiatan-kegiatan yang teman-teman lakukan di masa lampau. Selama berkuliah, saya ikut kegiatan ABCD atau saya pernah ikut organisasi DEFG atau kalau pernah ikut apa-apa teman-teman bilang oh saya selama kuliah saya cukup tekun sehingga mampu lulus dengan nilai yang baik, saya merupakan lulusan dengan IPK berapa, misalnya gitu ya. Nah, setelah menjelaskan past, teman-teman bisa menjelaskan future. Future itu apa sih? Future itu adalah harapan dan aspirasi karir yang teman-teman miliki. Dari perkuliahan, kegiatan yang kemudian saya lakukan selama saya berkuliah, saya memiliki aspirasi karir di bidang A, di bidang B, di bidang C gitu ya. Yang dimana aspirasi karir tersebut bisa saya lihat terwujud nih kalau misalnya saya bekerja di posisi ini dan di perusahaan ini gitu. Jadi itu adalah cara menjawab untuk coba ceritakan tentang diri kamu, framework-nya present, past, and future. Nah, tadi pertanyaan yang kedua adalah soal gaji ya. Jadi teman-teman satu hal yang teman-teman harus tahu soal gaji, biasanya pertanyaan soal gaji itu tuh nggak langsung ditanyakan di depan. Dalam proses rekrutmen, pertanyaan soal benefit, compensation itu biasanya didiskusikan di wawancara-wawancara akhir setelah teman-teman ketemu HR atau user gitu ya. Jadi udah melewati sekitar 1 sampai 2 wawancara sebelumnya. Nah, gimana sih baiknya gitu ya untuk menjawab kalau teman-teman ditanya soal gaji. Makanya karena sudah ada wawancara sebelumnya, penting bagi teman-teman juga sudah melakukan riset mendalam tentang posisi, tentang perusahaan, dan tentang UMR di mana tempat teman-teman kerja gitu ya. Dan jangan lupa riset juga tentang kebutuhan hidup teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya kemudian teman-teman ditanya soal gaji, teman-teman bisa ngejawabnya dengan bentuk range gitu. Jadi misalnya teman-teman ngelamarnya di Jakarta gitu atau misalnya dapat kerjanya, lowongan kerja di Jakarta. Ya pertama teman-teman lihat dulu nih sebelum teman-teman ngasih tahu mau dapat gaji berapa gitu ya. Sekarang UMR Jakarta berapa sih? Oh UMR Jakarta let's say 4,9 gitu ya. Terus teman-teman ngelamar jadi marketing. Nilai pasar marketing itu berapa sih, gajinya? Oh antara 6 sampai 8 juta gitu. Nah terus kemudian teman-teman juga ngitung-ngitung, kira-kira kalau teman-teman hidup di Jakarta, yang tadinya saya itu asalnya Surabaya, oh berarti saya harus ngekos, ada biaya Gojek, ada biaya segala macam, itu juga dihitung gitu. Oh kira-kira minimal banget saya bisa hidup di Jakarta 7 juta deh gitu. Oh berarti kalau kayak gitu, teman-teman bisa jawab nih ketika mau ditanya gaji berapa, teman-teman bisa bilang, terima kasih Bapak Ibu, dari hasil riset yang saya lakukan, saya mengajukan angka kompensasi di angka 7 sampai 8,5 juta per bulan. Semoga Bapak Ibu berkenan untuk mempertimbangkan. Kira-kira gitu. Baik Kak Vina, Masya Allah. Nggak kerasa ya ini sudah jam 9. Kak Vina, apakah berkenan jika satu pertanyaan lagi dari Resen ya? Oke, ini ada Resen, tadi kan sudah perempuan-perempuan ya, dan sekarang dari laki-laki. Kepada Kak Muhammad Ihsanul Hadi, silahkan bisa on mic untuk menyampaikan pertanyaan terakhir. Oke, Kak Muhammad Ihsanul Hadi. Oke, apakah merespon? Oke, silahkan Kak Ihsan bisa bertanya pada Kak Vina. Halo, halo Kak Vina. Iya, saya kan dulu graduate sebagai ilmu hukum ya, latar belakangnya dari hukum. Nah, setelah itu saya mencoba bekerja di bidang F&B selama 5 bulan. Nah, setelah itu saya kan ingin ke bidang HR. Setelah saya kulik-kulik, udah revisi-revisi CV lah ya. Terus di magang pun saya melamar sebagai magang di bidang HR tetap aja ditolak gitu, Kak Vina. Jadi tuh apa yang harus saya improvisasi lagi gitu? Oke. Oke.
Siap, Ihsanul. Jadi lulusan hukum pengen jadinya HR gitu ya. Jadi di bidang pekerjaan HR itu ada satu bidang namanya industrial relation atau relasi ketenagakerjaan. Nah, biasanya orang-orang yang mengisi bidang industrial relation itu adalah orang-orang legal atau orang-orang hukum gitu ya. Jadi bagi kamu nih kemudian lulusan hukum kemudian ingin masuk ke dunia HR, saya sangat sarankan kamu ngelamarnya sebagai seorang industrial relations specialist gitu. Karena itu adalah salah satu bidang kerjaan HR yang dimana lulusan hukum itu sangat banyak sekali dibutuhkan gitu ya. Jadi itu tips pertama. Kalau kamu lagi nyari-nyari lowongan kerja HR, jangan cuma nulis HR, nulisnya industrial relation, pasti ketemu tuh ya. Terus yang kedua, saya juga sarankan karena kamu basicnya sebenarnya kan udah hukum nih, harusnya kan udah tahu tuh kayak hukum ketenagakerjaan, hukum perburuhan gitu ya. Boleh juga ambil pelatihan lebih lanjut tentang dunia ketenagakerjaan gitu ya. Jadi hak-hak tenaga kerja, hak-hak pemberi kerja gitu, itu biasanya yang sangat dibutuhkan di dunia industrial relation. Plus berguna apalagi kalau misalnya kamu lulusannya SH gitu ya, sarjana hukum. Dan dengan dua modal itu dan kedua modal itu kemudian kamu highlight ketika di CV, harusnya sih bisa membuat kamu kesempatannya lebih besar kalau misalnya mau masuk ke dunia HR gitu. Oke, baik Kak Vina, terima kasih banyak atas jawabannya dan semua jawaban yang telah Kak Vina sampaikan. Dan alhamdulillah ini sudah gak kerasa banget Kak Vina udah jam 9 lebih. Dan terima kasih banyak Kak Vina. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan selanjutnya ya Kak Vina ya. Dan mungkin untuk Kak Vina mungkin bisa memberikan closing statement nih Kak sebelum Kakak meninggalkan room Zoom ini. Iya, teman-teman, satu hal yang kemudian saya ingin sampaikan, tentu saja apresiasi sebesar-besarnya ya buat teman-teman dari Nurul Asri yang sudah menyelenggarakan webinar di kesempatan malam hari ini. Keren banget karena partisipannya mencapai 732 partisipan di Zoom, dan saya nggak tahu ada berapa banyak yang di YouTube gitu. Jadi semoga walaupun singkat, insight yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Terakhir saya mau pesan bahwa yang namanya proses ngelamar kerja itu proses yang nggak mudah, teman-teman. Dan proses yang cukup melelahkan gitu ya. Karena itulah saya sarankan ketika teman-teman masuk ke dalam proses itu, penting bagi teman-teman untuk bisa fokus sama diri teman-teman sendiri dulu. Yang menjadi momok terbesar ketika dalam proses mencari kerja itu adalah ketika teman-teman ngerasa bahwa teman-teman tuh ketinggalan. Wah, teman-teman saya udah dapat kerja duluan, si A kerja di situ, si B kerja di sana gitu ya. Kok saya masih di sini-sini aja? Jangan ya teman-teman. Rasa insecurities itu yang nantinya bisa ngebuat teman-teman makin down gitu. Jadi coba untuk bisa fokus sama diri, fokus sama pengembangan kemampuan yang ada di dalam sini. Karena seringkali yang kita lihat rumput tetangga itu selalu lebih hijau gitu. Daripada waktunya kepakai untuk melihat rumput tetangga, lebih baik waktunya dipakai untuk melihat dan menyirami rumput sendiri gitu ya, dengan terus belajar, mengupgrade diri, dan ketika waktunya tiba, nanti teman-teman juga pasti akan dapat rezeki atau jalannya masing-masing. Dan kalau misalnya udah ngerasa, "Kak, saya udah ngelakuin semua hal, tapi kok rasanya belum dapat pekerjaan juga atau belum dapat yang cocok juga." Sabar gitu ya, tetap ikhtiar, selalu ingat bahwa setiap orang itu ada waktunya dan setiap waktu juga ada orangnya. Jadi semangat terus teman-teman semua. Baik, Masya Allah, terima kasih banyak Kak Vina atas waktu dan insight yang telah diberikan malam hari ini. Jazakumullah khairan katsiran dan semoga kita bisa bertemu di kesempatan selanjutnya ya Kak Vina. Oke, mungkin kepada Kak Vina, jika ada acara setelah ini atau mau beristirahat, silahkan diperkenankan untuk meninggalkan room Zoom terlebih dahulu. Baik, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum, sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam. Sampai berjumpa lagi Kak Vina. Terima kasih banyak. Oke teman-teman, Masya Allah ya, Alhamdulillah tidak terasa ternyata sudah 1 jam kita bersama Kak Vina. Dan juga mohon maaf juga ya pada teman-teman yang sudah bertanya, tidak bisa kita sampaikan pertanyaan semua yang sudah teman-teman udah terkumpul ya di Slido, karena memang waktu yang terbatas. Dan semoga apa yang sudah dijawab Kak Vina tadi sedikit memberikan insight baru dan memberikan motivasi kepada teman-teman yang mungkin udah sejak lama gitu berikhtiar untuk mencari kerja. Dan mungkin buat teman-teman yang masih berkuliah juga, yang
proses untuk mencari pekerjaan selanjutnya juga menjadi lebih bersemangat. Oke teman-teman, sedikit informasi. Jadi untuk kelas ini insya Allah ada rekamannya. Nah rekamannya di YouTube nanti bisa disaksikan ulang. Dan insya Allah juga ada resumnya. Jadi nanti akan di-share resumnya. Mungkin akan di-share 2 hari kemudian ya. Karena harus dikerjakan dulu oleh tim resum kami. Dan juga teman-teman, ada door prize spesial juga nih untuk teman-teman semua yang setelah ini membuat resum story di IG. Nah, teman-teman bisa buat nih insight apa yang teman-teman dapatkan dalam kelas pada malam hari ini. Nanti bisa dibikin story di IG, kemudian di tag @Masjidul-Asri dan dreamhike.id. Begitu ya teman-teman, insya Allah ada 2 buku motivasi yang menanti teman-teman. Begitu, jadi ramaikan story teman-teman ya malam hari ini, insya Allah akan kami repost nanti. Baik teman-teman, itu saja untuk kelas pada malam hari ini dan semoga kita bisa berjumpa di kesempatan selanjutnya. Bisa berjumpa juga dengan Kak Vina kembali ya di kesempatan yang lainnya. Dan buat teman-teman, semangat terus untuk tetap berikhtiar mencari menjemput rezeki yang sudah Allah tempatkan entah di mana. Begitu. Dan teman-teman, buat teman-teman yang mau bergabung dengan program kurban, menabung kurban di Nurul Asri, kami ada program untuk menabung kurban. Silahkan teman-teman bisa mendaftar di ikut.xyz menabung. Dan teman-teman, kami punya banyak kelas di Nurul Asri. Teman-teman bisa kepoin di IG-nya Masjid Nurul Asri. Teman-teman bisa mendaftarkan kelas satu persatu di situ. Ada sekolah pranikah, akademi keluarga, kelas jadi istri, kelas jadi suami, dan masih banyak lagi. Sekarang adalah juga yang ngebuka, yaitu bekerja tak harus di luar negeri. Bekerja tak harus di Indonesia, bekerja di luar negeri. Begitu ya teman-teman, bisa daftar di ikut.xyz kerja. Oke teman-teman, terima kasih dari saya dan dari tim yang bertugas pada malam hari ini, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan kami. Oke, nih ya ada yang bertanya, sertifikat insya Allah nanti akan dikirimkan ya teman-teman. Insya Allah besok atau lusa ya. Insya Allah akan dikirimkan. Oke, sertifikat insya Allah dapat semua ya. Oke, ini semua masuk grup ya. Insya Allah nanti akan dikirimkan di grup dan teman-teman bisa klaim sertifikatnya. Begitu ya teman-teman, ada yang mau ditanyain lagi? Di kolom chat sebelum ditutup nih. Oke, sudah tidak ada ya, sudah clear ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas waktunya pada malam hari ini, dan saya mohon maaf selaku MC, selaku pembawa acara, dan juga saya mewakili tim yang bertugas pada malam hari ini, pamit undur diri dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih banyak teman-teman, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalamnya lautan akan kuarungi, gunung yang menjulang pastikan ku daki. Rintangannya